Halo nakama, selamat datang di channel Yunan. Kali ini aku akan membahas One Piece chapter 1041. One Piece kali ini mendapatkan judul Komurasaki. Seperti judulnya, kali ini Komurasaki akan bertindak untuk membalas dendam ayahnya terhadap Orochi yang telah membunuhnya. Ada beberapa poin penting di chapter kali ini. Pertarungan Luffy versus Kaido masih berlanjut dengan Luffy yang menggunakan jurus barunya yaitu Gomu Gomu no Hydra. Seperti apakah jurus ini? Tonton sampai selesai video ini ya. Lalu Gorosei memerintahkan agen CP0 untuk segera membunuh Luffy. Setelah sebelumnya ia diperintahkan untuk menangkap Nico Robin. Jadi tugas CP0 bertambah. Pada cover kali ini, kita mendapatkan sampul yang sama dengan sebelumnya yaitu tentang anak dari Judge yang dipenjara di buku Mondior. Dalam cover kali ini, Puding meninju Yonji dan Ninji hingga keduanya babak belur. Scene pertama kali diperlihatkan, gajah besar yaitu Zunisha sedang menunggu perintah dari Momonosuke. Ia datang jauh-jauh ke Wano untuk membantu Momo dan menunggu perintahnya agar segera membereskan kapal-kapal pemerintah dunia yang ada di depannya. Namun sayang, ia masih ragu untuk memberi perintah kepada gajah raksasa ini. Setelah kita tahu bahwa pada chapter sebelumnya, Momo mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Zunisha ini. Namun ia tidak tahu lagi secara detailnya. Kemudian disambung dengan perbincangan Momo dengan Yamato. Momo mengatakan, setelah membaca diary ayahku, aku bertekad untuk tidak mati saat ini. Tapi ada halaman penting yang ayahku robek. Halaman tentang apa yang dilihat bersama Roger di pulau terakhir. Aku tak tahu apa tujuan mereka menyembunyikan informasi itu. Ayahku tak bisa meramal masa depan. Bahkan jika dia ada di sini saat ini, dia masih akan bersikukuh untuk membuka negeri ini. Apa yang ingin kulakukan ini bodoh. Aku tak ingin membuka negeri ini jika itu bisa membuat warga Wano dalam bahaya. Ia menceritakan apa yang ada di pikirannya dengan Yamato sambil menjauhkan ibu kota bunga dengan usaha kerasnya. Dan saat itulah Yamato mengkhawatirkan Momonosuke karena kebimbangannya. Ia tahu bahwa tugas yang dibawa Momo adalah tugas yang besar. Kita beralih di lantai 3. Kita diperlihatkan Fukuro dalam sakratul maut setelah terbakar. Ia tersungkur ke tanah dengan tubuh hangus. Raizo juga jatuh ke lantai sambil berteriak kesakitan. Lalu dengan sisa tenaganya, Raizo mengelindingkan tubuhnya menjauh dari kobaran api. Jinbe yang kebetulan lewat mengenali Raizo dan menolongnya. Raizo mengatakan, Tuhan anggota Mugiwara, kita harus cepat, persiapanku sudah selesai. Pertempuran Raizo dengan Fukuro, pemenangnya adalah Raizo. Lalu scene berpindah di ruang harta yaitu lantai 2. Penampakan Orochi yang murka karena Fukuro dan pasukan Kanzebo belum muncul juga. Apa yang telah terjadi pada mereka sehingga sampai saat ini mereka belum datang juga. Dia mulai berpikir untuk meninggalkan Onigashima seorang diri. Sementara itu Komurasaki terlihat masih terus bermain gitar bass. Orochi mengatakan, "Hai Komu, kenapa masih main bass? Berhenti dulu sejenak. Lagian kenapa topengnya nggak dibuka? Apakah kamu benar Komurasaki atau cuma hantunya?" Tiba-tiba atap runtuh dan menghantam Orochi dengan keras. Terlihat ia kesakitan dan mengeluarkan darah di kepalanya. Ia mencoba untuk keluar dari reruntuhan menggunakan kekuatan ularnya, tapi dia gagal berubah. Ia mencoba berbicara kepada Komurasaki untuk meminta pertolongannya. Namun sayangnya ia diabaikan begitu saja. Namun ini adalah bagian dari rencananya. Rupanya atap yang roboh mengenai tubuh Orochi adalah batu laut yang sengaja ia terapkan. Sehingga batu ini mengenai Orochi pas di bawahnya. Dan membuat Orochi tidak bisa berubah menjadi bentuk naganya. Ia kaget apa yang telah menimpanya. Ia terus meminta tolong dengan mengatakan kekasihku. Namun sayangnya Komurasaki tidak mencintainya. Ia tak menyangka orang yang dianggap kekasihnya ternyata tidak mencintainya. Lalu Komurasaki mengatakan yang sebenarnya kepada Orochi, karena ini adalah waktu yang tepat sebelum ia benar-benar pingsan. Dengan menyanyikan lagu yang berjudul Putri Ular, lalu flashback pun diperlihatkan. Hiyori mengingat dulu ayahnya sering mendengarkan lagu ini karena lagu ini adalah kesukaannya. Ia berjanji jika besar nanti akan menyanyikan lagu itu. Dan Komurasaki memperkenalkan jati dirinya. Perkenalkan, namaku adalah Kozuki Hiyori, anak dari Oden yang telah kau bunuh 20 tahun yang lalu. Mendengar perkataan barusan, Orochi pun syok mendengarnya. Dengan mata yang memerah, seakan tak percaya apa yang barusan didengarnya. Dan rencana Hiyori pun berhasil untuk menjebak Orochi. Scene beralih di basement. Pertarungan sengit terjadi di lantai bawah. Izo menembak dada CP0, sedangkan CP0 menusuk dada Izo. Keduanya terkapar penuh darah.
Ijo berharap adiknya yaitu Kiku tetap harus hidup. Bos CP0 duduk di tanah, sepertinya ia juga terluka parah. Ia heran dengan bawahan Shirohige yang selalu melindungi bocah itu. Dan Denden Mushi berdering. Ia mulai konsentrasi dan mendengarkan dengan tenang. Dengarkan baik-baik, ini perintah baru dari Gorosei. Segera bunuh Monkey di Luffy. Kapten CP0 terkejut. Apa Tuan menyuruh kami menculik Luffy dari hadapan Kaido dan membunuhnya? Itu mustahil kami lakukan. Gorosei mengatakan, aku tahu itu mustahil, tapi ini adalah perintah untuk mencegah bencana yang akan terjadi. Fakta bahwa pertarungan Kaido vs Luffy adalah pertarungan kelas dunia yang menjadikan berbahaya. Nampaknya selain pertarungan ini yang membuat Gorosei ingin segera membunuh Luffy, perbincangan Gorosei mengenai buah iblis yang diganti namanya itu adalah Gomu Gomu no. Namun pembicaraan yang dilakukan oleh Gorosei selalu mengemparkan dunia One Piece. Gerak muncul saat pembicaraan mereka dengan tubuh bercucuran darah, dan Izo nampaknya masih terkapar di tanah. Lalu Shin berpindah di bawah tanah kastil. Helmet dan Usopp berlari untuk melarikan diri sebelum kastil runtuh, dan mereka membawa Kiku dan Kinemon. Nekomamushi, Karo, dan Wanda akan masuk ke dalam kubah. Sepertinya di luar sudah tidak aman lagi jika suatu saat pulau ini akan jatuh. Lalu Franky melihat Zoro yang akan terjatuh akibat runtuhnya tanah Onigashima. Untung Franky bergegas menyelamatkan segera. Beruntung Zoro masih bisa diselamatkan. Namun Zoro dalam keadaan mati atau pingsan. Setelah kita tahu Zoro telah didatangi oleh malaikat maut, Franky belum bisa memastikan Zoro masih hidup atau tidak. Namun Shin berpindah di menara kastil pemandian bajak laut hewan buas. Terlihat Nami dan Zeus berbicara. Jadi mereka mengalahkannya. Nampaknya Law dan Kid berhasil mengalahkan Big Mom. Terlihat juga Marco yang sedang memperingati orang-orang yang di sekitarnya agar tidak lengah karena selain masih dalam pertempuran, pulau ini paling berbahaya di dunia. Anak buah Law dan Kid masih memeriahkan kemenangan kaptennya bahwa Big Mom benar-benar kalah. Namun Kid dan Law masih berbaring di tanah. Tenaga mereka telah habis untuk bertarung, sehingga tidak mungkin mereka sekarang untuk bisa melawan Kaido. Lalu di atap Onigashima nampaknya kegembiraan bawahan Law dan Kid didengar oleh Kaido bahwa Big Mom telah dikalahkan. Pertempuran berhenti sejenak setelah bentrokan Hoso Haki. Luffy yang mendengarnya ikut senang mendengarnya bahwa salah satu Yonko telah tumbang. Sekarang tinggal satu lagi Yonko di depan matanya yang harus ia kalahkan. Namun flashback pertemuan Kaido dan Big Mom mudah terjadi. Saat itu Kaido masih berumur 15 tahun saat bergabung dengan bajak laut Rock. Big Mom memperkenalkan diri kepada Kaido serta cita-citanya untuk menjadi penguasa lautan. Kaido langsung menangis seakan pertemuan itu baru saja terjadi. Belum sempat mendapatkan harta karun One Piece bersama, namun Big Mom telah kalah duluan. Pertarungan kembali berlanjut. Luffy mengejar Kaido dengan gear 4 Snakeman Hydra dengan diselimuti haki. Serangan Luffy ini membuat Kaido tidak bisa menghindarinya. Ia babak belur karena serangan ini begitu cepat sehingga Kaido tidak bisa melihatnya. Mungkinkah Kaido juga akan tumbang mengingat ia dihajar oleh Luffy dalam keadaan lengah? Akankah ia menyusul Big Mom? Tulis di kolom komentar. Akhir spoiler kali ini ditutup dengan Luffy yang mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan ambisi kalian karena kalianlah dalang di balik negeri ini. Mereka yaitu rakyat kecil tidak bisa makan dengan enak, dan ini adalah gear 4 terakhirku. Aku akan memukulmu hingga energimu habis dan memastikanmu kalah sehingga aku akan mengusirmu dari Wano. Luffy terus memukul Kaido, namun nampaknya Kaido tidak bisa melihatnya sehingga sulit untuk bisa menghindarinya. Oke, spoiler kali ini tak terasa sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dalam bentuk support. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya.